Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Hila. Jadi, kalau misalnya kalian udah mulai masuk mall lagi, biasanya lagunya udah ganti nih. Dari lagu yang agak serem-serem jadi We Wish You Merry Christmas ya. Karena udah mau Desember ya guys ya. Tapi semoga Desember kita jadi lebih bahagia. Semoga hari-hari di November yang mungkin tidak sebaik itu bisa lebih baik di Desember nanti. By the way, selamat datang di Ruang Bercerita episode kedua. Jadi udah pasti setiap hari Selasa kalian akan melihat video baru. Jadi Apa Kata Diriku Podcast bakal upload seminggu 2 kali, yaitu Selasa dan Kamis. Nah, di episode kedua ini aku mau bahas tentang relationship. Nah, kalau di ruang cerita kan nggak sendiri ya. Aku bareng sama Sujin. Halo Sujin. Halo, ketemu lagi kita. Welcome back. Yeah. Gila, gimana kemarin pas kita pertama kali recording? Jadi serasanya kayak nggak recording, kayak kayak ngobrol biasa gitu. Karena memang hostnya juga jago banget, kayak bikin kita nggak gugup gitu. Waduh. Saya berbunga-bunga sekarang. Berbunga-bunga. Nah, kan kita mau bahas tentang relationship nih. Ya. Kapan sih kamu pertama kali nih jatuh cinta sama orang? Asik. Aduh, sebenarnya ini cerita tuh udah aku sering banget ulang-ulang ke teman-teman terdekat. Pertama kali aku jatuh cinta tuh bukan jatuh cinta sih sebenarnya, suka sama orang ya. Cinta itu monyet waktu, ya? Iya benar. Itu waktu aku kelas 4 SD. Wah, cepet ya. Tapi lucunya, aku kira cuman sekedar kayak suka doang, bentar juga lupa. Ternyata enggak. Sampai 3 tahun loh aku suka. Wow. Jadi lama sampai masuk kelas 7 itu aku baru mulai move on. Wah. Karena masih sekolah. Iya. Karena kamu suka sama orang pasti ada dampaknya dong. Apa sih dampaknya habis kamu suka sama dia tuh? Apa ya, jadi kalau deket-deket dia tuh sering kayak salting loh. Aku tuh jadi lebih kayak sok cool. Jadi kalau deket-deket dia, terus nanti aku seolah-olah kayak judes, menyebalkan gitu kan. Betul. Langsung sosok buang muka, tapi pas Iya bener banget. Karena merasa itu kayak cringe banget sih, goblok banget sih. Karena kalau kamu mau orang itu suka sama kamu, kenapa kamu malah judes dan buang muka ya kan? Iya betul. Aku sih pikirnya begitu. Tapi kalau aku baru suka sama orang SMA ya, pertama kali itu. Wah, aku nggak ngerti kenapa selama itu sebenarnya ya. Aku sih nggak ngerti. Cuman keren sih dia. Tapi memang sih keren sih. Ya kan? Keren Kamu tahu orangnya. sih. Aku juga menyadari keren. Lalu aku jadi berbunga-bunga. Habis mikirin lagi. Tapi kamu pernah ngerasain toxic relationship gak sih? Oh, udah 2 kali. Oh, gimana tuh rasanya? Udah 2 kali. Jadi kan terus semenjak aku suka sama anak itu yang kelas 4 SD itu, terus aku juga udah ganti-ganti lagi suka sama yang lain dan gimana, udah move on berkali-kali. Akhirnya pas SMA itu ada di kelas nembak. Iya. Cuman aku pada saat itu tuh belum deket sama di kelas itu. Maksudnya gimana ya? Udah deket tapi nggak yang banget loh. Dan aku cuma mikir, lama-lama penasaran juga pacaran kayak apa. Karena ngelihat kakak saya pacaran juga pengennya nyobain kan, pengen nyicipin gitu kan. Aduh, nyicipin. Kayaknya asik ya nggak sih? Jadi akhirnya aku terima aja tuh. Tapi aku udah bilang ke dia. Ya aku terima, tapi aku kan baru pertama kali pacaran. Jadi ini aku cuma kayak nyoba aja, aku bilang gitu. Aku cuma penasaran aja pacaran tuh kayak gimana. Aku bilang gitu ke dia. Tapi ternyata dia itu anaknya sedikit buaya.
Buaya darat. Aku abis pas mulai baru pacaran itu, teman-temanku banyak yang pada kaget. Dan Kenapa? karena mereka adalah yang dulunya pernah dideketin. Aku kan punya teman adik kelas banyak kan. Yes. Dan nggak cuma dari satu sekolah, karena kan dari SD yang sama, tapi terus SMA, SMP-nya beda-beda kan. Dan mereka tuh yang kenal sama aku, terus yang pada pacaran, yang dulu dideketin sama dia, yang mendekatkan diri ke aku. Mungkin mereka mau kayak menggali aku tuh orangnya kayak gimana sih, kok bisa sampai si cowok ini suka, ya kan? Iya benar, sampai pacaran ya. Iya, mereka tuh mau menggali. Kalau nggak salah tuh ada sampai 3 atau 4 orang yang tahu-tahu ngefollow, 3 atau 4, sorry. 2 orang yang tahu-tahu ngefollow aku. Nah, yang 2 lagi itu adalah memang aku kenal. Oke. Nah, terus udah tuh pas pacaran, aku pikir awal-awal nggak ada masalah kan. Tapi terus kok mulai baru 1 hari 2 hari gitu sempat ada yang bikin aku sebel. Cuman aku kayak mikir, oh ya mungkin karena dia juga lagi mengadaptasikan diri ya. Jadi aku let it slide gitulah. Terus seiring berjalannya waktu, aku mikir kok tambah banyak ya yang bikin dia jengkel, yang bikin aku jengkel kan. Akhirnya aku ngerasa udah capek juga lama-lama kalau kayak gini, jadi rasanya kayak one sided. Aku tuh nemenin dia sampai jam 2 pagi. Karena dia tiba-tiba gak enak badan. Tapi dia gak mau ngomong ke papa mamanya. Kenapa? Kenapa ya gitulah pokoknya. Dia gak mau gak mau menambah masalah atau gimana gitu. Tapi aku kan posisinya waktu itu lagi sleep call. Lagi sleep call, aku temenin sampai jam 2 pagi. Oke. Lu ganti nama jadi unsleep call ya? Iya. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi nih ya sekarang, rasanya kayak sia-sia gitu aku nemenin dia sampai jam 2 pagi ambil nangis-nangis. Kenapa dia bisa tahu-tahu sakit tapi gak mau ngomong ke ortunya. Aku tuh bener-bener kayak mikir, ya ampun, aku kok dulu bodoh banget bisa keperangkap gitu. Kok dulu gak ngomong ambil obat aja sana gitu? Udah, aku tuh udah ngomongin, ya kamu keluar kayak cari minum apa gimana kan. Gak mau dianya, gak mau, bener-bener di kasur diem doang. Akhirnya oh my god. Terus tapi seterusnya itu aku merasa dia kayak gak ada rasa terima kasih. Oke. Yang namanya soalnya memanfaatkan ya. Iya, yang namanya relationship itu kan take and give ya. Iya betul. Nah, aku masih ingat banget nih, 2 bulan setelah kita pacaran, waduh, akhirnya aku mutusin dia. Aku ingat banget aku mutusin dia di Februari tanggal 1 karena aku tidak mau dia memasuki bulan ulang tahun aku. Akhirnya aku putusin nih Februari tanggal 1. Udah 1 tahun kemudian aku ngelihat dia posting sama pacar barunya di Februari tanggal 2, happy anniversary 1 tahun. Berarti kan setelah aku mutusin dia, besok aja dia langsung pacaran lagi kan? Iya. Dan ternyata memang kalau aku ingat lagi, abis aku putusin, besokannya teman-teman tuh pada bilang, "Fa, gue lihat si ini sama pacar barunya, ya ampun aku jijik banget gitu." Dan aku udah bilang kayak, oh ya udah, gue sih udah ngerti-ngerti aja. Karena memang selagi aku putusin tuh aku udah bener-bener gak merasakan apa-apa loh. Saking udah seringnya disakitin sama dia, jadi aku udah gak ngerasa apa-apa. Tapi kan kalau kamu ini bisa lepas ya. Cuman sebenarnya dari titik mana sih kamu tahu kalau kamu ada di toxic relationship? Ya karena aku ngerasa aja dia gak berterima kasih gitu loh.
tidak menghargai keberadaan aku gitu. Apakah kamu tahu bahwa dia punya cewek lain juga? Apa gimana tuh? Awalnya enggak, cuman terus kan pas pertengahan tuh pacaran, dia cerita ke aku kalau dulu dia punya gebetan. Dan gebetannya tuh tahu kalau dia lagi ngedeketin aku. Oh, oke. So, wait. Jadi dia punya lebih dari satu gebetan kan? Ya, tapi itu ceritanya si gebetan ini sebelum pacaran sama aku sih memang. Oh. Nah, terus si gebetannya bilang, kamu kok deket-deket sama Sujin terus sih? Kamu tahu kan dia di sekolah kayak gimana? Orang-orang pada bilang dia SKSD lah dan sebagainya, alay lah, gimana gitu. Aku merasa, sebentar, emang kamu tahu siapa saya gitu kan? Yes. Dan aku kalau aku lihat lagi, nggak cuma ceweknya yang salah sih, cowoknya juga salah dong. Kamu lagi punya gebetan, kok malah ngedeketin cewek lain, ya kan? Jadi aku mulai dari situ aku berusaha untuk jaga jarak. Mungkin dia mikir sekali dayung 2-3 cewek dapat mungkin. Iya, bisa jadi ya. 2 birds 1 stone gitu ya. Iya. Nah, terus udah mulai itu aku kok ngerasa dia lebih mentingin sahabat ceweknya dia daripada aku, karena dia memang punya sahabat cewek dan aku awalnya nggak keberatan tentang itu. Sahabat dalam tanda petik ya sebenarnya kalau iya, karena setelah aku putus dia pacarannya sama sahabat itu. Iya, kan sahabat tanda petik. Ya, itu di bold tuh sahabatnya tolong. Iya, di italic, di bold ya, underline sekali ya. Iya. Emang kayaknya sebenarnya cowok sama cewek itu nggak bisa temenan nggak sih? Bisa, cuma nggak bisa sahabatan. Bisa. Nggak bisa sejauh itu, menurutku nggak bisa. Bisa. Karena sebenarnya iya sih. Kalau mau yang kayak sahabatan yang sampai deket banget, pasti akan akhirnya ada satu yang merasa untuk yang suka. lain. Iya. Antara dua-duanya sendirinya suka atau satunya suka tapi dia berharap kalau nggak pacaran mereka bisa dekat terus. Iya, benar. Tapi itu pernah kejadian juga, Kak. Oh ya, wah gimana tuh? Iya, itu loh, kau tahu kan yang pas SMP. Yang mana ya? Wait. Ada cowok yang suka sama aku, sekelas tuh pas kelas 9. Yang kamu kasih coklat bukan? Bukan, beda lagi. Kalau yang kasih coklat itu dia emang udah nggak tertarik sama aku. Emang dia dari awal tuh udah suka sama yang lain. Cuman akunya aja yang suka. Oke. Kalau ini tuh yang pas kelas 9. Aku lupa sih. Pas kelas 9. Terus dia kan kayak sering ngobrol sama aku. Terus makin kesini dia makin nunjukin tanda-tanda gitu kan. Yang sampai sekarang masih ngechat kamu nggak? Masih, iya bener. Tapi udah nggak ada perasaan. Yang aku mau ngomong tapi jangan kayak dia nonton kan? Yang itu loh, yang apa ya? Yang buntu bukan? Yang buntu bukan? Buntu. Yang suka nanyain kamu. Nanyain apa ya? Yang kayaknya kamu bikin sesuatu deh. Kayaknya ya. Pokoknya dia dulu juga curhat ke kamu kalau nggak salah. Oh iya, berarti benar itu. Iya. I know. Ya, okay. Gitu. Terus ya udah sih, kan terus kan aku bilang, ya aku sih nggak ada perasaan gitu kan. Terus ya udah sempet tuh diem-dieman tuh setahun apa berapa lama gitu kan. Setahun apa berapa bulan. Terus udah, abis itu udah kita temenan lagi kayak biasa. Terus dia jadi curhat ke aku kalau lagi suka sama orang gitu kan. Aku juga curhat ke dia gitu. Jadi ya udahlah, malah jadi deket. Yang mau pastikan, yang dulu sempat suka sama anak kelenteng bukan? Ya. Oke, benar berarti. I hope dia kan nonton ya. Kalau dia nonton pun juga nggak apa-apa. Kan ceritanya untuk membawakan memori masa lalu kan, kayak SMP, SMA ya kan.
Iya, sekarang Kamu udah sudah kuliah, dewasa ya. iya benar. Tapi ya, kan kadang ada orang yang ngerasa susah keluar dari toxic relationship. Menurutmu kenapa tuh mereka bisa susah keluar? Karena toxic relationship itu enak. Why? Toxic relationship itu adalah relationship dimana kamu dimanja sama orang itu dan kamu udah benar-benar jatuh sama orang itu karena di awal dia manis. Dia manis di awal. Ya, mungkin karena aku gak pernah ada di relationship, jadi aku gak relate ya. Iya, Karena waktu benar. misalnya aku lihat nih orang kayak ini nih dia nih ngengkeng banget, kayak kemana-mana disadap WA-mu, ditanyain teman-temannya gitu kan, menurutku kayak itu ada batasannya, men. Iya, benar. Relationship itu ada batasannya juga, nggak sebarbar itu menurutku. Dan dia tetap bertahan, dan aku mikir kayak, why? Maksudnya banyak loh cowok yang mau deketin kamu, bilang gitu kan. Iya, tapi kenapa kamu milih dia? Karena kadang dalam toxic relationship, either cowoknya atau ceweknya yang toxic ya. Untuk aku kan, aku merasa cowoknya yang toxic. Mungkin cowoknya merasa aku yang toxic, tapi karena kamu ngobrol sama aku, jadi aku ngerasa cowoknya yang toxic. Besok kita telepon pacar mantannya ya. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Apa mau phone call nih? Nanti aku suruh dia tonton dulu. Nanti besok kita phone call ya. Jadi itu kan aku yang ngerasa cowoknya toxic. Cuman ya namanya udah terlanjur sayang ya. Jadi kita tuh ngerasa kayak toxic gini juga paling dia ntar balik lagi. Dan cowoknya ini karena dia nggak merasa toxic, jadi dia berpikir kayak, udahlah hari ini berantem paling besok baikan kayak gitu. Oh, jadi nggak minta maaf? Bukan nggak minta maaf, kayak apa ya? Jadi mereka tuh nggak minta maaf pun nggak kayak ikhlas atau apa ya? Kita nggak merasa bahwa itu dari hati mereka gitu loh. Oh, ya udah sekedar minta maaf gitu ya? Iya, kayak biar udah masalahnya selesai ya gitu. Iya. Itu adalah termasuk toxic relationship. Toxic relationship kan bisa dalam bentuk apapun ya. Ada tuh yang cowok demennya apa-apa hubungan intim. Oh iya, Mbak. Ada juga yang bentar-bentar mukul ya kan. Itu kan juga toxic. Cuman gimana si pihak satunya menghadapi, ya itu karena mungkin satu kita udah terlalu sayang, dua kita nggak kepengen melepas gitu loh. Jadi kita akan berusaha gimana caranya supaya dia tetap mau sama kita, tapi kitanya ya mau nggak mau kena akibat dari toxic relationship-nya itu ya. Ya, terperangkap ya kayak tikus. Iya, benar. Tapi kamu main aplikasi itu nggak, TikTok? Main ya? Main. Walaupun sebenarnya saya tidak main, cuman aku sering lihat di Instagram gitu kan. Kayak cowok-cowok yang sering ceritanya diwawancara terus bilang, kalau kamu milih cewek yang cantik apa cewek yang jelek? Terus cowoknya jawab, ya cewek yang cantik lah, standarku kan tinggi gitu. Pernah lihat nggak? Ya pernah. Sering banget, itu tuh sering banget lewat. Menurutmu cowok-cowok itu pantasnya ditendang apa dilempar ke asap neraka? Pantas tenggelamin ke dalam laut, yang sampai membal lagi keluar karena lautnya juga nggak mau terima. Tangkap-tangkapan sama langit. Mungkin neraka aja nggak mau terima loh. Iya. Atau mungkin diterima terus langsung dibakar kali ya, nggak tahu juga. Iya, udah nggak usah diulang-ulang, udah mati aja gitu mungkin kali. Iya, udah selesai bus gitu ya. Tapi why? Menurutmu kenapa cowok-cowok kebanyakan? Ya mungkin nggak kebanyakan ya. Let's say 30% lah mikir kayak gitu. Karena cantik atau enggaknya seseorang itu kan juga pengaruh. Sebenarnya cantik itu relatif, benar. Yes. Cuman secara kalau yang tadi berdasarkan cowok-cowok gitu kan mereka lihatnya dari fisik muka ya. Yang menurut mereka mulus, bening, bagus kayak bihun gitu, licin ya. Mungkin buat mereka itu mereka mikir bahwa nanti keturunannya akan jadi secantik dia lah, atau
untuk pamer biasanya kayak nih pacar gue cantik padahal gue burik gitu kan. Sekarang dilihat aja deh, emang kalau kamu ngatain dia cantik berarti dia mau sama kamu. Kalau kamu mau sama dia emang dia mau sama kamu. Kalau kamu bukan standarnya kamu mau gimana? Maksain. Standarnya ya paling enggak uangnya harus 10 tahun nggak habis ya. Ya, karena cantik itu mahal, Cinggu. Cantik itu mahal, teman-teman. Yes. Skincare itu menghabiskan duit di bank BCA. Kamu kira skincare kita cuma 20.000 setahun? Ya, seenak jidat lo mikir begitu. Mungkin orang-orang mikir kayak putih itu cantik ya. Iya. For me, kalau kamu tahu pasti tahu sih Oprah Winfrey, tahu kan? Tahu. For me, she's beautiful. Oh yes, of course. Karena intelijen juga, dia pintar. Kamu tahu itu nggak model yang punya masalah kulit? Oh, yang putih-putih itu, yang kulitnya kayak ada I know. Itu cantik loh. Cantik loh. Aku tuh waktu nonton America's Top Model kalau nggak salah ya, dia dari situ. Aku tuh ngedukung dia banget loh. Kayak kalau ada yang lomba apa gimana, aku tuh berharap dia yang menang. Kalau kayak gitu jarang dukung orang sih. Soalnya biasanya 80% yang aku dukung kalah ya. Jadi ya paham, aku bisa relate. Tapi menurutmu ya, biasanya kan orang setelah keluar dari toxic relationship kan agak sakit gitu ya. Ceweknya biasanya malah yang sakit kan. Iya. Menurutmu gimana sih caranya biar cepat move on gitu? Jadi sebelum kamu putusin, kamu tahan-tahan dulu dah tuh pacaran sama orang itu. Kamu bayangin semua kejahatan yang dia pernah lakuin ke kamu. Kamu bayangin semua keburukan yang dia poin-poinkan ke kamu. Dan kamu simpen itu baik-baik untuk membenci dia. Wah. Bukan membenci dalam arti udah gue gak mau temenan sama lo lagi, bukan. Tapi membenci supaya kamu tidak mencintai dia lagi. Because you don't deserve him. You deserve a better person. Aku gak peduli gender ya, terserah mau him atau her atau they. Pokoknya siapapun itu, kamu harus benar-benar menanamkan kebencian ke dia, terhadap dia. Karena kalau kamu nggak begitu, kamu nggak akan bisa move on segampang gitu. Tapi kan sebenarnya relationship itu nggak cuma pacaran doang ya. Iya. Friends itu juga relationship sebenarnya. Iya benar. And of course ada toxic relationship friends juga. Antar teman. Yes. Untuk getting up from that. Kamu pernah nggak? Untungnya pernah dan aku bisa keluar. Oke, kapan tuh? SD. SD ada, SMP ada, SMA juga ada. Oh ya. Siapa? Ya. Oh, maybe I don't know. It's okay. Oh, kamu tahu banget. Kalau SMP kamu tahu banget. Yang SD juga kan kemarin gue udah bawa-bawa kan. Oh ya. Ya. Yang SMP itu yang SMP tuh yang dulu dekat banget sama aku dari kelas 7. Yang pacaran sama nggak pacaran sama anak Pius sih. Oh, bukan. Bukan, dia bukan dari Pius, dia bukan SD Pius. Itu aduh, kalau misalnya aku ngomong nanti aku rasis banget. Pokoknya dia satu iya, yang satu agama sama aku. Yes. Rada berisi. Oh, bukannya kurus ya? Bukan, yang agak berisi, yang pokoknya dari kelas 7 dekat banget sama aku. Itu kan yang namanya mirip penyanyi. Penyanyi siapa ya? Duh, kalau aku ngomong itu dong. Yang namanya mirip Yang namanya mirip member JKT48. Yang dari Taiwan.
Yang dari Malaysia. Bukan. Yang dari Malaysia. Emang dia dari Malaysia? Bukan ya? Gak tahu gue. Itu Aku kan gak terlalu ngikutin JKT. Yang lagunya My Heart Will Go On bukan? Celine Dion. Iya. Iya kan pokoknya ada yang... Bukan ya? Bukan. Dari kelas 7 deket banget. Wait. Itu SD-nya bukan Pius. SD-nya bukan Pius. Wait. Jadi tuh, nih mungkin aku kalau cerita kamu bisa keinget. Oh iya. Oh, udah ingat. Iya, lihat. Ya, jadi tuh waktu kelas 7. Yes. Aku masuk kelas sebenarnya nggak dibenci sama orang-orang. Orang-orang netral ke aku. Iya. Cuman aku ngeliat anak juga, kan? Kenapa? Karena banyak yang baru juga. Ya benar. Dan ada temen TK aku juga di kelas yang sama. Yes. Waktu aku masuk kelas pertama kali tuh aku langsung duduk di sebelah teman TK aku yang dulunya juga bukan SD Pius. Terus yaudah kita sempet deket tuh berapa hari. Habis itu kan mos selesai. Mos selesai, aku ngelihat anak ini duduk di belakang sendirian. Oh yes. Jadi dia tuh benar-benar kayak tersingkirkan gitu. Aku tuh nggak suka ngelihat ya orang kayak gitu ya, nggak suka banget. Apalagi kalau cewek. Iya. Jadi aku deketin lah anak itu. Kenalan. Akhirnya deket. Nah bodohnya aku tuh udah dikasih tahu sama mama. Kamu tuh hati-hati sama anak ini. Dia nggak terlihat baik. Okay. Nah, cuma kita tahu lah ya, dulu lagi kita zaman pertemanan tuh gimana sih kalau diomongin sama orang tua kayak gitu kan pasti kita mikir kayak apa sih kan bukan mama yang temenan sama dia, ya nggak sih? Iya betul. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu nih dia putus segala macam, aku yang bantu dia balikan. Why? Terus karena dia memang minta balikan gitu loh, jadi kan aku kan ngebantuin dia balikan dan segala macam. Ya kalau curhat segala apa mesti ke aku. Sampai akhirnya aku bingung kok tahu-tahu satu kelas jadi nyinyirin aku. Banyak yang bilang kayak eman-eman Sujin ketemunya teman sama anak kayak gitu. Karena dia kan ekonominya kurang. Dan anak-anak di kelas aku kan ekonominya cukup tinggi-tinggi pada saat itu. Iya. Mungkin ini dulu ya, spoiler alert dulu, kita dulu SMP SMA-nya swasta dan salah satu swasta yang cukup mahal di kota kita ya. Cukup mahal juga. Cukup mahal, cukup terkenal lah. Yes. Oke, lanjut. Setelah spoiler tadi. Setelah spoiler tadi lagi. Maksud aku ya udah, terus kan aku jadi sering dikata-katain kan sama anak-anak kelas. Ih, eman-eman banget Sujin temenan sama anak-anak kayak gitu. Harusnya dia bisa ketemu yang lebih baik lah dan segala macam, tapi ya aku mikir kalau kamu juga gak mau temenan sama aku, kenapa kamu ngomongin aku gitu loh. Iya, I know. Karena standar pertemanan mereka, aku juga gak ngerti kenapa tuh tinggi banget. Emang kan kamu sekelasnya sama itu gak sih? Iya. Yang high end. Yes. Tahu. Akhirnya aku mikir, loh saya ini kan juga human being yang bisa bersosialisasi dengan semua orang. Yes. Jadi kamu ekonominya kurang, kamu ekonominya bagus, mau kamu kelasnya high end segala, saya bisa berbaur gitu. Yes. Kamu tinggal pilih ya. Terus ya udah, karena aku tidak suka diskriminasi, akhirnya aku berteman sama orang itu sampai akhirnya suatu saat waktu kelas 9. Nah, ini bisa nggak tahu gimana ceritanya. Aku tuh kelas 7, 8, 9 tuh sekelas terus sama anak itu. Emang pas kelas 9 sekelas ya? Sekelas. Kan sama kamu juga. Aku gak inget kita sekelas sama. Nggak nih, kan kita kan kalau duduk kan mesti berempat kan. Kita kalau duduk kan berempat kan. Oh ya, sebelum itu. Aku, kamu, sama 2 orang lagi ya kan. Nah, enggak, sebelum aku kan. Oh iya, aku duduknya aku iya.
Enggak. Sebelum kamu itu aku Dulu udah musuhan sama dia. Enggak, Aku sebelum udah menghindari. Enggak. Tapi Pas iya. Iya. Kamu ngerti Ingat lah. yang pas kelas 9 aku juga duduk sendiri di belakang. Iya, ingat. Itu juga ya. Ini sebuah trivia tambahan bahwa waktu kelas 9 saya dijauhi teman-teman Iya, saya. woy, aku juga gak ngerti banget kamu bisa tahu dijauhin. Aku bingung. Iya bener. Oh, kamu udah dengar belum sih ceritanya? Aku tahu kan kamu juga udah cerita. Oh ya, mungkin ini untuk teman-teman ya. Jadi pagi-pagi aku datang sekolah. Karena aku datang sekolah tuh pasti antara paling pagi sama kedua paling pagi. Iya benar. Terus ya si ini tuh datang duluan. Di kelas tuh kosong kan, gak ada orang nih. Tiba-tiba dia teriak dari depan, bilangin ya kursi itu bukan punya Dela lagi. Tinggal ngomong gue, nggak perlu gitu, tinggal ngomong face to face. Kan saya sudah nggak mau temenan sama kamu lagi. Terus Delanya tuh pasti Dela itu orangnya kayak oh ya udah gitu kan. Ya udah aku pergi, ya udah aku duduk ke situ kayak I don't care. Saya juga nggak gimana sama kamu kan nggak terikat kan. Yes, aku juga tipe orang yang mau temenan sama banyak orang. Iya. Dan ya for me sekarang itu lucu. Iya sih lucu banget. Kayak ya ampun masa SMP. Kamu harusnya ngomong aja, nggak perlu teriak. Iya. Nggak usah, tidak usah menyindir. Apa? Oh, tinggal face to face bilang ini bukan kursinya kamu, pergi. Ya benar. I don't fucking care. Ya benar. I would go gitu. Ya. Ya si Jin ini yang pertama kali datangin aku juga waktu kelas 9 ya. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya jadi kan baik. Terus ceritanya tuh pas kelas 8. Mulainya tuh kelas 8. Sempet kan tuh ada yang kayak kalau abis kelas meet terus kan kita jalan santai kan? Oh ya, sebelum nggak sih sebelum? Enggak pas jalan santai. Kejadiannya itu pas jalan santai. Aku sangat mengingat hari itu. Oh yes. Nah terus kan aku kan ada temen kelas kita, temen kelas kamu waktu kelas 8 yang pinter gambar. Oh. Ya. Temenmu juga pas kelas 9. Iya temen kita akhirnya kan. Yes. Aku pesen gambar di dia. Otomatis aku harus baik-baikin dia dong. Toh dari awal juga aku nggak pernah punya masalah sama dia. Ya otomatis aku mendekatkan diri kan. Terus temen aku ini iri. Iya. Padahal tuh pas kelas 8 tuh dia udah ninggalin aku dulu. Oke. Dia tuh udah jadi sering ngobrol sama anak yang lain dibandingin ngobrol sama aku. Jadi aku berpikir, loh, kalau kamu boleh punya teman baru, aku juga tidak mempermasalahkan kenapa saya harus dikekang oleh Anda, begitu loh. Yes. Dia itu takut banget kehilangan aku. Mungkin buat dia aku itu valuable, tapi buat aku kamu itu biasa aja. Ya, kalau orang-orang kayak kita mikirnya ya udah you are just a friends. Ya, karena apa? Karena dia mengambil banyak sekali manfaat dari aku. Dalam hal pelajaran, dalam hal relationship, dia tuh semua minta tolong sama aku. Untungnya duit nggak pernah ya. Oh ya, jangan sampai. Jangan permasalahan uang sama temen sih. Jangan. Kamu masih di bawah orang tua kamu, jadi kalau kamu mau permasalahan uang, orang tua kamu yang harus ngurus harusnya. Yes. Dah, terus akhirnya aku deketin kan, aku baik-baikin, karena kan mau dapet gambar gitu ya. Suatu hari pas jalan santai tuh, dia udah punya pasangan, temen aku. Yang membenci saya, yang kemudian membenci saya. Main badminton bukan? Iya benar. Oh yes, I know. Deketin dia pas jalan santai itu dia udah ada pasangan, dan aku lagi pas itu nggak ada pasangan, dan si temen aku yang lainnya lagi juga nggak berangkat. Akhirnya aku jalan lah sama si anak yang suka gambar itu. Hampir tadi kan aku dengar tadi. Udah. Sorry. Iya.
Terus? Akhirnya aku jalan sama si anak yang suka gambar itu. Dan jalannya kan di belakangnya dia persis ya. Di belakangnya mereka berdua persis ya. Oh ya. Tahu pada saat itu masih zamannya BBM nih. Pada saat itu temen aku ganti status. Dia bilang gini, dia tulis udah punya teman baru sih ya. Jadi teman lama ditinggalkan. Apakah itu yang namanya teman? Terus aku yang cringe banget dong, sumpah itu. Astaga, lo kok alay banget sih. I know. Ya aku bukannya gimana-gimana terhadap dia, dan aku gak pernah mempermasalahkan dia ekonominya lebih rendah atau gimana. Rata-rata kan orang mempermasalahkan itu ya. Aku tuh bener-bener gak ada diskriminasi. Iya. Di sekolah kita. Dan aku tuh enggak, bener-bener enggak mendiskriminasikan tentang itu loh. Aku tuh bener-bener gak peduli. Udah, dianya yang malah begitu dulu. Aduh, masalah lagi. Aku langsung mikir gitu kan, masalah lagi. Capek dah. Tapi jujur pas sekolah dulu aku gak ngerasa apa-apa tau. Mungkin karena dulu saya antisosial ya. Ya, bener. Saya pendiam sekali dulu. Bener banget. Terus kan akhirnya kelas 9 udah gak deket lagi kan. Yes. Tapi dia masih tetap kayak berusaha deketin aku. Kelas 9 kan kamu deketnya sama yang gambar kan? Iya. Terus kan si anak yang ini yang akhirnya aku tinggalkan, itu dia deketin aku lagi. Karena dia berantem sama yang jalan santai bareng. Terus dia minta curhat ke aku lah, minta dideketin. Kan dia sempet tuh, ingat gak kamu? Pas suatu hari dia duduknya sendirian di kelas. Aku tuh udah kayak sabar, pengen aku pos-posin tapi sabar ya kan. Udah bener-bener jengkel banget karena aku waktu itu. Aku tuh gak pernah salah apa-apa sama dia, tapi dia jadi ya toksik kayak gitu lah ke aku. Dari situ aku udah putus, stop hubungan sama dia lagi. Mungkin dia rasanya adalah apa kamu bisa mendapat teman dengan lebih cepat. Karena mungkin dia mikir kayak ya si Sujin nih gak mungkin dapat teman lagi, temennya cuma aku doang. Mungkin dia mikir gitu. Iya benar. Mungkin dia mikir begitu. Cuman ya itulah, aku mikir kayak ya kamu udah kayak gitu ke aku, kamu udah mulai duluan, kamu udah toksik dulu ke aku, mau nggak mau kamu harus terima dong karmanya. Betul. Ya udah gitu kan, akhirnya udah nggak pernah temenan lagi, gue udah nggak pernah ajak ngobrol lagi sama sekali. Iya sih. Ya kalau kita mendengar banyak cerita hari ini ya guys ya. Iya. Benar. Ternyata masa-masa SMP kita tidak semulus itu guys. Bener banget. Tapi jujur dulu benar-benar aku ngerasa SMP aku ngapa-ngapain loh. Iya memang. Karena waktu aku SMP dan aku SMA aku ngerasa aku udah beda. Iya kerasa. Aku sih juga ngerasa ya, karena kan ya sempet deket kan kita kan. Lagi bener-bener pasif dan aktifnya tuh beda. Atau SMA aku lebih kayak hai ini Dela, lebih gitu kan ya. Hai saya sudah menjadi Dela yang baru. Iya, hai Dela di sini. Oh dulu kayak ya udahlah lo masalah lo, aku nggak mau ada apa-apa. Tapi sekarang aku juga ngerasa udah beda lagi sih. Gimana? Karena mungkin dulu aku tuh orangnya keras kepala ya. I was think kayak pikiranku tuh selalu bener. Aku ngerasa sok dewasa dulu. Iya, aku tahu. I can relate. Iya, aku ngerasa dulu aku sok dewasa banget, padahal masih bocah anjir. Itu malu banget. Dulu kalau misalnya aku punya mesin waktu terus aku bisa balik ke SMP, tak tendang loh dinanya. Kayak pengen. Oi, jangan gitu, oi. Iya. You're not that smart. Aku mau bilang gitu. Ya, cuman ya namanya kan belajar ya nggak? Iya benar. Karena semakin dewasa kita semakin belajar lebih banyak lagi. And that's good by the way. Yes, of course. Every day is learning kok. Yes.
Karena pelajaran tuh nggak harus di sekolah doang, nggak harus di universitas doang kan. True. Karena banyak yang nggak diajarin juga menurutku. Malah pelajaran paling banyak itu di jalanan. Yes, life, pengalaman mungkin lebih tepatnya. Di kehidupan sosial. Yes, dan banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari SD dulu. Aku nggak punya teman sama sekali, sampai SMP saya dibuang teman, sampai akhirnya SMA saya independen sampai sekarang. That's good. Yeah, that's good. Jadi intinya, di episode selanjutnya kita bahas friendship gimana? Oke, boleh. Oh, di episode entah ketiga, 4, 5 akan ada Sujin lagi gitu. Dia akan jadi second MC di ruang berbicara. Nanti kita tunggu debutnya. Kita tunggu debut Sujin itu. Mungkin jadi opening. Guest MC aja ya. Yeah. Nanti nunggu Sujin opening di Apa Kata Diriku Podcast. Oke, jadi ya sekali lagi buat Sujin. Intinya tuh kalau kamu mau keluar dari toxic relationship yang berupa pacaran, ya benci dulu sama orangnya, baru kamu putusin. Jangan kamu putusin lalu kamu menggalaui kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Kamu galauin dulu kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, baru kamu putusin. Supaya kamu nggak terbebani sama aku harus move on gitu. Iya betul. Kalau untuk pertemanan, ya kalian akan lihat sih seiring berjalannya waktu kalian akan dengar dari sana sini siapa yang ngerasain siapa ya kan. Iya. Dah, gitu aja sih. Gila. Banyak pelajaran lagi hari ini karena mendengarkan cerita orang itu juga mengambil banyak pelajaran juga sih kalau aku. That's why I like listening other people's story. Benar. Dan semoga ruang berbicara ini terus berjalan dengan lebih banyak guest baru juga ya, enggak cuma saya. Nanti Sujin akan jadi second MC, jadi kalau kalian setuju langsung drop Instagramnya bilang kapan upload lagi gitu ya teman-teman. Mengingatkan bahwa Selasa adalah ruang berbicara dan Kamis adalah Apa Kabar Diriku atau segmen yang lain. Gitu. Cuman yang pasti Apa Kabar Diriku hari Kamis. Jadi makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Makasih juga buat Sujin udah datang lagi di episode kedua. And see you guys in next podcast. Bye-bye. Bye.